Sesaat setelah Kana memperkenalkan dirinya sebagai warga Perserikatan Busan, sekelebat bayangan segede pulau perlahan bergerak mendekat dari arah matahari tenggelam. Dan itulah Perserikatan Busan, sebuah kapal berukuran raksasa tempat di mana Kana tinggal. Bersamaan dengan mendekatnya kapal raksasa tersebut, sebuah benda aneh juga tiba-tiba muncul dari dasar laut. Dari dalam benda aneh tersebut, keluarlah seorang pria yang Kana panggil dengan nama Brun. Dia terlihat tidak terima jika dibilang pergerakan mereka sangat lambat, karena menurutnya pergerakan Kana lah yang terlalu cepat. Setelah Brun keluar, beberapa orang manusia yang ternyata merupakan rekan-rekan Kana sesama harpunis juga ikutan keluar. Pada saat yang nyaris bersamaan, para penduduk Perserikatan Busan yang jumlahnya bejibun juga terlihat keluar karena penasaran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Bota dan Lita yang untuk pertama kalinya melihat manusia lain terlihat begitu terharu hingga nyaris tidak bisa berkata apa-apa selain hanya saling berpelukan. Lalu di bawah sorotan lampu super besar dari atas geladak kapal, kita bisa melihat posisi Bota dan Lita yang sedang berada di tengah-tengah reruntuhan pulau beton yang ukurannya tinggal secuil, dikelilingi beberapa bangkai bayi Leviathan yang baru saja dibantai oleh Kana. Setelah Bota dan Lita selesai dievakuasi, Kana menyuruh rekan-rekannya untuk menyisir lokasi itu agar jangan sampai ada bayi Leviathan yang berhasil lolos. Kana lalu menghubungi seorang yang dia panggil Dr. Void yang saat ini sedang menyelam di dasar laut bersama dengan timnya. Si Dr. Void ini terlihat kecewa karena bayi-bayi Leviathan yang dia temukan di sana semuanya sudah dalam kondisi terpotong rapi. Padahal dia sangat berharap setidaknya masih ada satu bayi Leviathan hidup yang bisa dia temukan di sana. Nah, Brun yang juga mendengar percakapan tersebut melalui headset, langsung menanggapinya dengan mengatakan kalau mustahil karena akan menyisakan satu ekor monster pun dalam kondisi masih hidup. Dr. Void yang melihat telur-telur Leviathan yang ada di dasar laut dalam kondisi sudah menjadi telur geprek, merasa sangat bersyukur, karena kalau mereka semua menetas pasti akan menjadi masalah yang sangat gawat. Namun saat Dr. Void menuduh Kana sebagai pelaku utamanya, Kana bilang bukan dia yang melakukannya. Di sisi lain, Brun yang kelihatannya sedang mencabuti peluru paku dari bangkai si monster terlihat penasaran dengan spesies monster macam apa mereka karena mukanya bisa sejelek itu. Di waktu yang sama, di dasar laut, tim Dr. Void menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Bagaimana tidak? Di depan mata mereka sendiri teronggok bangkai Kentrasi yang panjangnya diperkirakan lebih dari 50 meter. Brun yang mendengar info tersebut jelas langsung shock. Karena Kentrasi dikenal sebagai salah satu dari 7 iblis lautan. Dr. Void sendiri sangat yakin akan hal itu. Karena bahkan ukuran tubuh si monster lebih besar dari apa yang selama ini dirumorkan. Dan untuk kedua kalinya, Kana bilang bukan dia yang menghabisinya. Kana yang sepertinya menyadari sesuatu kemudian melirik ke arah salah satu bangkai monster. Di sana masih tertancap pedang warisannya ayahnya Bota. Bota dan Lita sendiri saat ini posisinya sudah dalam penanganan petugas sensus, yang mana si petugas sensus langsung terlihat shock begitu Bota bilang dia sudah 10 tahun hidup di lautan lepas. Si petugas sensus malah langsung menjitak kepala Bota dengan clipboardnya karena dia yakin omongannya Bota tidak bisa dipercaya. Nah, ketika sedang beradu mulut dengan Lita yang menyebutnya sebagai pegawai honorer, sambil menangis Bota bilang kalau sebelumnya mereka tinggal bersama ayah mereka yang kini sudah tiada gara-gara monster itu. Setelah tahu kalau Bota dan Lita baru saja kehilangan ayah mereka, si pegawai sensus kemudian memperkenalkan dirinya. Dia bernama Ki Hole. Dia adalah seorang petugas yang mengurusi pengungsi di Perserikatan Busan. Meski Pak Li terlihat sudah mulai melunak, tapi Lita sepertinya masih belum puas memprovokasinya. Sambil mengalihkan perhatian dari Lita, Bota bertanya kepada Pak Li tentang Kana dan rekan-rekannya. Pak Li bilang mereka semua adalah harpunis. Mendengar hal itu, Bota akhirnya benar-benar yakin kalau semua yang ayahnya ceritakan dulu bukanlah sekedar dongeng sebelum tidur belaka. Ketika Bota sedang mengenang ayahnya, Pak Li bilang kalau Kana bukanlah sekedar harpunis biasa. Dia adalah seorang harpunis dengan 3 bintang. Yang mana 3 bintang yang ada di bawah tato harpunisnya menandakan kalau dia sudah membunuh setidaknya 300 monster lautan. Karena satu tato bintang mewakili 100 monster yang telah dia habisi. Konon tidak terhitung jumlah harpunis yang telah mati bahkan sebelum mereka mendapatkan 1 bintang. Sehingga 3 bintang di lengan Kana berarti dia sangat luar biasa. Lalu, saat mendengar Bota bilang kalau harpunis yang memiliki 6 bintang berarti telah menghabisi 600 monster, Pak Li langsung tertawa ngakak karena menurutnya itu sangatlah mustahil. Di Perserikatan Busan saja, yang paling tinggi hanyalah memiliki 4 bintang. Bahkan jika beneran ada yang seperti itu, dia pastilah seorang legenda. Mendengar hal itu, Bota langsung tercengang karena ingat ayah mereka memiliki 6 bintang di bawah tato harpunisnya. Setelahnya, Kana memberitahu Pak Li kalau mereka sudah dapat izin untuk berlabuh.
Ketika mengatakan hal itu, karena yang tidak sengaja menatap mata Bota langsung putar balik untuk menghindarinya. Saat itulah Bota melihat pedang warisan ayahnya menempel di bokong Kana. Lalu entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba adegan sudah berubah menceritakan tentang sosok Leviathan berjenis kepiting yang dinamai Sekutom. Menurut info yang pernah Brun dengar, Harpunis dari Perserikatan Busan sudah menghabisi monster tersebut. Namun kata Kana, itu tidaklah benar. Yang sebenarnya terjadi adalah Sekutom pergi sendiri karena perutnya sudah kenyang. Dan apa yang dia katakan itu bukanlah sekedar dongeng yang diceritakan oleh para pengungsi saja. Karena saat itu, Kana masih kecil ketika Sekutom menyerang kapal mereka dan memangsa orang tuanya beserta para penduduk yang lain. Makanya dia tidak senang ketika ada orang yang menganggap cerita tentang Sekutom itu hanyalah sebatas dongeng belaka. Melihat ekspresi Kana yang begitu serius, Brun yakin itu adalah alasan kenapa Kana sangat membenci para Leviathan. Nah, di sisi lain, dengan didampingi Pak Li, Bota dan Lita dibawa masuk ke dalam Perserikatan Busan dengan membawa sekardus barang-barangnya yang berhasil diselamatkan. Pak Li bilang, jika mereka ingin tinggal dan menetap di Perserikatan Busan, mereka harus berkelakuan baik dan tidak boleh bikin masalah apapun selama masa percobaan, atau mereka akan dilempar keluar kapal. Lalu melihat kedua anak yatim piatu itu tidak memakai sepatu yang tentunya itu sangat berbahaya, mengingat lantai kapal sudah banyak yang berkarat, meskipun Pak Li sudah hampir habis jam kerjanya, memutuskan untuk mengajak Bota dan Lita ke pasar terlebih dahulu. Selama perjalanannya menuju pasar, kita bisa melihat beberapa bagian kapal yang sangat menarik, salah satunya ruang barang rongsokan, di mana para pekerja menyortir barang-barang rongsokan yang didapat dari dasar laut untuk digunakan kembali. Dan setelah melewati ruang para mekanik bekerja merawat semacam robot selam, sampailah ketiganya di pasar yang Pak Li janjikan. Tanpa belok ke sana kemari, Pak Li langsung lempeng saja ke toko sepatu. Sesampainya di toko itu, Pak Li lalu mulai menawar 2 pasang sepatu untuk Bota dan Lita. Karena Bota pasti tidak punya uang untuk membayar sepasang sepatu yang harganya 30 baut, Pak Li menyuruhnya untuk mengeluarkan benda apa saja yang mungkin bisa dibarter. Setelah menolak jam waker karena dia sudah punya banyak, si pedagang tiba-tiba langsung bersedia memberikan 2 pasang sepatu. Begitu Bota mengeluarkan sebotol whisky dari dalam kardusnya. Karena tidak tahu whisky itu makanan apa, Bota tentu saja langsung oke gas. Namun Pak Li yang tahu betapa berharganya sebotol whisky itu langsung berteriak memulai lelang agar Bota bisa mendapatkan harga yang lebih fair. Dan jeng-jeng, tidak hanya sepasang sepatu bekas, Bota dan Lita juga mendapatkan seambrek barang berharga berkat hasil lelang sebotol whisky itu. Tahu begitu, Lita merasa menyesal sudah membuang semua whisky yang mereka punya ke laut. Namun di sisi lain, Bota bilang itu tidaklah masalah. Karena waktu itu mereka lebih butuh botolnya untuk menyuling air tawar ketimbang isinya. Lalu sebelum berpisah, Pak Li berpesan kepada Bota dan Lita kalau satu-satunya hal yang bisa mereka percayai selama di Perserikatan Busan hanyalah uang dan uang. Bagi Pak Li, ruangan yang dia siapkan untuk Bota dan Lita sangatlah kotor dan berantakan. Namun bagi Bota dan Lita, itu adalah kamar yang sangat mengagumkan karena ada kasur dan bahkan jendelanya juga. Sesaat setelah melihat keluar jendela, Lita yang terlihat ketakutan langsung berteriak memanggil Pak Li si PNS golongan 1D karena melihat banyak cahaya berkilau di langit. Meski kesal karena disebut sebagai PNS golongan terendah, Pak Li bilang kepada Lita kalau itu adalah cahaya bintang. Dan untuk pertama kalinya, Bota dan Lita akhirnya melihat sesuatu yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita ayahnya. Di saat Bota dan Lita sedang mengharu biru karena melihat betapa indahnya bintang-bintang di langit, Dr. Void dan para pekerjanya terlihat sedang berusaha mengangkat jasad Kentrasi ke permukaan. Begitu jasadnya berhasil diangkat, beragam ekspresi diperlihatkan oleh para pekerja. Ada yang ngeri sendiri begitu melihat ukurannya yang begitu besar, ada yang jijik karena wujudnya sangat buruk rupa, dan ada yang terpesona karena menganggapnya sebagai sampel yang sangat berharga. Brun sendiri terlihat penasaran. Jika dia menghadapi Kentrasi, mungkinkah dia bisa memberi perlawanan dan bertahan hidup sampai akhir? Dr. Void kemudian bilang, selama ini manusia sudah terlalu acuh dengan keberadaan para monster lautan itu. Dan sebagai seorang ilmuwan, Dr. Void merasa perlu untuk melakukan riset dan mengungkap misteri terkait mereka. Lalu seolah tidak peduli dengan ambisi Dr. Void yang mungkin baginya terkesan tidak realistis, Brun malah sibuk mencari-cari Kana yang tidak terlihat di sana. Kananya sendiri ternyata sedang pergi ke tempat seorang empu untuk mengecek keaslian pedangnya Bota. Dan si empu bilang, fix, itu adalah pedang asli seorang Harpunis. Begitu si empu sudah mengonfirmasinya, Kana akhirnya yakin kalau itu memang pedangnya sang Leviathan Slayer, sang Harpunis legendaris bintang 6 yang bernama Teonma. Tapi bukannya senang,
karena justru memperingatkan si empu kalau mungkin akan segera terjadi pertumpahan darah di Perserikatan Busan. Bota dan Lita tidak boleh tinggal di Perserikatan Busan. Di saat yang sama, Bota terlihat masih menatap bintang-bintang di langit sambil memeluk Lita yang sudah tertidur lelap. Kata orang, sekarang mereka bisa tertidur pulas karena para Harpoonis akan selalu ada untuk melindungi mereka. Namun entah kenapa, Bota justru tidak bisa tidur di malam itu. Di sisi lain, setelah selesai mandi, Kana terlihat duduk termenung di dekat jendela sambil melamun memikirkan bagaimana satu dari 7 iblis lautan Kentrasi bisa berakhir dengan kondisi semengenaskan itu. Dilihat dari luka-luka di tubuh monster itu, Kana yakin pertarungannya pasti berlangsung serba kepepet. Tapi apakah Theonma benar-benar membunuh Kentrasi itu? Jika iya, untuk apa dia sampai bertindak sejauh itu? Karena kemudian curiga kalau kedua bocil yang dia selamatkan adalah anak-anaknya Theonma, anak-anak yang dia lindungi dengan nyawanya sendiri. Ketika memikirkan hal itu, Kana malah jadi teringat dengan keluarganya dan kangen dengan almarhum kedua orang tuanya.